Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Baik, saudara, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada siang ini kita bisa berjumpa kembali melanjutkan perkuliahan kita, ya. Dan seperti yang minggu yang lalu atau beberapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa bentuk perkuliahan kita adalah menuangkan kembali apa yang sudah kita ketahui. Nah, kira-kira gitulah intinya ya, kesepakatannya seperti itu. Nah, oleh karena itu maka bentuk perkuliahannya adalah store temuan dalam tanda kutip atau tanpa tanda kutip ya. Jadi store temuan itu ya misalkan contoh lah yang sekarang yang baru saja kita ungkap ya. Saudara diminta untuk menyetorkan lah ya, pinton ya, menyetorkan apa yang menjadi minat gitu. Saya ambil contoh apa yang disampaikan oleh Fajri. Makasih Fajri ya. Ketika Fajri berminat membahas, mengkaji hubungan, apakah pengaruh, nanti kita lihat ya terkait dengan pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Nah, maka dicarilah ya dua konsep itu ya. Apa itu pengangguran, apa itu pertumbuhan. Kan gitu ya. Dicarilah dua konsep itu dan kita menemukan dari apa yang disampaikan oleh Fajri itu bahan-bahan yang nyaris tanpa batas. Itu ya. Udah lebih dari cukup nih bahannya nih. Jadi bagi siapapun, ini tidak hanya Fajri ya. Ternyata, Pak Anton saya juga ingin membahas pengangguran. Ya mari. Ya, mari mumpung kita masih masih kuliah, mari kita itu dan boleh japri aja Fajrinya ya. Itu buatlah kesepakatan. Kita bikin makalahnya bareng-bareng misalkan kayak gitu ya Fajri ya. Halo. Mau ya Fajri? Ya, Pak, boleh, Pak. Gitu ya. Atau Fajri misalkan punya teman di luar UIN Bandung ya. Ada teman juga yang kuliahnya di mana, di UI, di Gajah Mada, di mana misalkan gitu ya, atau di UIN Jakarta misalkan gitu. Boleh diajak gabung sama-sama mahasiswa FEBI misalkan. Atau tidak harus sama-sama mahasiswa FEBI, mahasiswa Fakultas Syariah misalkan. Fakultas Syariah dari mana? UIN Banten misalkan. Fajri punya kenalan di sana. Mari kita nulis. Nah, kan bisa begitu. Ya, bisa begitu. Nah, bahan-bahannya seperti ini. Ya, jadi pengangguran, jenis contohnya ada nih. Nah, ini gramedia.com. Ini apa ini? Mari kita lihat. Ya, gramedia.com. Nah, Gramedia blog. Siapa yang nulis? Nah, yang nulisnya Ahmad. Ya, yang nulisnya Ahmad, pengertian pengangguran. Nah, ini ya. Nih. Oh, sebentar, ini ternyata ini uncategorized ya. Apa-apa? Uncategorized ya, yang penting nanti disebutkan. Nih, pengertian pengangguran. Nah, ini kan. Ini ada nih. Pak jadi di Kopassus ya. Copy paste, ubah sedikit, sebutkan sumber. Ukuran sedikitnya lolos Turnitin. Nanti ya. Tuh. Nah, saudara, ada cara yang cukup efektif ya. Gimana caranya? Gini. Nih ya. Masuk ke Google Translate. Mana Google Translate? Nah, ini ya. Gitu. Paste. Tuh. Ya. Jadi nulislah artikelnya, nulislah makalahnya dalam bahasa Inggris. Ya, gitu ya. Oke. Nah, kalau pakai Grammarly Premium kayak begini nih, ya. Suruh ganti. Nah, ini ya, work, nggak usah pakai koma. Ya. Oh. Nggak usah pakai HUA. Paper looking. So, jadi so that. Nah, they can be, ini. So that they can be ganti dengan to.
to be categorized. Ceng jreng, langsung you made that look easy. Langsung dikasih checklist oleh siapa? Oleh Grammarly nih. Skornya 100. Ini 100% nggak ada salah. Bahasa Inggrisnya tuh, ya, gitu. Ya? Siapa Jeri dan yang lain? Siaplah. Pak Anton, Grammarly-nya saya nggak punya, nggak apa-apa. Pakai Google Translate aja. Urusannya Grammarly-kannya oleh saya aja dulu. Ya, gitu ya. Ini contoh nih, contoh-contoh. Sekarang kita lihat nih, ya. Tadi kan N categorize. Kita ingin tahu nih, ini ada nggak tulisan yang sudah yang sudah mempublikasikan ini ya. Copy. Masuk lagi ke Google. Ya. Ketik PDF. Ya. Paste. Enter. Ada nggak? Nah, ini tuh. ILO ya. ILO itu apa? Lembaga PBB yang terkait dengan, ada yang tahu? International Labour Organization. Ah, itu. Ini ya. To people who have been unemployed. Ini bisa kutip. Jadi nggak ngutip, ini juga sama ya, yang bawah ya. Ini ya. Jangan jangan ngutip yang uncategorized itu. Ini ya, tuh. Wah, ini dikutip nih. Dapat berapa? 14 halaman nih, ya. Dari sini silakan dikembangkan. Oke. Oke ya. Jadi kuliah hari ini yang lain sama ya, kumpulkan dulu bahan. Kumpulkan dulu bahan, nanti kalau sudah saya kawal bagaimana menuangkannya dalam satu tulisan ya, dalam satu makalah. Gitu. Oke, sebentar. Fajri itu kelas A ya? Siapa? Oke, yang kelas B-nya? Siapa yang kelas B? Halo. Halo yang kelas B. Hadir Pak. Mana. Kayak Fajri aja barusan. Cukup satu kalimat. Catatan dari perkuliahan kemarin. Ada yang mau tampilkan? Pak, saya ingin membahas ketimpangan pendapatan misalkan. Siapa? Siapa yang mau membahas ketimpangan? Saya mau membahas angka harapan hidup misalkan gitu. Siapa yang membahas itu? Oke, sebentar ini chatnya ada yang masuk. Oke, IPM. Oke. Jajang Hermawan. Jajang Hermawan A, B. Kelas A, kelas B. Kelas A, Pak. Kelas A. Oke, sekarang kita kelas B dulu deh. Kelas B dulu. Oke, Jajang Hermawan tolong dikunci ya. IPM milik Jajang. Evaluasi gitu. Siap, Pak. Alifa. Halo, Alifa. Nggak jadi. Siapa? Kelas B. Oke. Kalau kelas B belum, silakan sambil ngumpulin bahan ya kelas B ya. Saya bahas dulu yang punya saudara Jajang ini. IPM ya, Indeks Pembangunan Manusia. Oke, mari kita lihat. Ya, biasa googling IPM dalam kurung Indeks Pembangunan Manusia. Nah, ini apa? Oh, BPS tuh. Ya. Oke, ini BPS ya, apalagi ini BPS resmi ya, BPS resmi update tahun 2020. Ya. Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. Dan seterusnya nih ya. Jajang, halo.
Siap, Pak. Oke, ini. Ini ada unduh publikasi nih. Mari kita unduh. Gitu. Oh, 162 halaman nih, lihat nih. Ya, 162 halaman ya. Oke, bentar saya unduhkan deh. Ya, nanti dikirim ke WA Group. Oke, mana WA grupnya? Ini. Ini kelas A. Oke, ini kelas A. Kemudian mana kelas B? Ini aja lah. Di forward ya. Kelas B. Oke, mari kita lihat. Nah, oke kan, seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu, kan biasa kita menyebut itu dari standar hidup layak dulu ya. Standar hidup layak, kemudian pendidikan, ya di sini pengetahuan tuh ya pendidikannya ya. Terlihat ya, ntar saya perbesar deh. Nah, ya pengetahuan, kemudian umur panjang dan hidup sehat. Ya, ini biasanya proksinya adalah PDRB untuk regional, PDB untuk nasional, atau PDB per kapita untuk rata-rata. Ya, per kapita ya, mau PDRB mau PDB rata-ratanya itu. Pengetahuan biasanya ini angka partisipasi kasar, APK, atau angka partisipasi murni, APM, atau rata-rata lama sekolah. Ya, ini yang pengetahuan ini. Nah, umur panjang dan hidup sehat biasanya angka harapan hidup, proksinya itu. Jadi ya kita sudah punya bahan nih. Dan ini tidak hanya untuk Jajang, yang lain-lain juga silahkan kalau berminat. Nanti skripsinya saya mau IPM, nah silahkan. IPM tuh banyak ya proksinya. Contohnya, jika kita ingin tahu pembentuk IPM itu apa, nah ngelacaknya begini, PDF sama kayak tadi ya, pengaruh apa, lewat aja dulu terhadap IPM. Nah, nih ya, ini kelihatan ya, Jang. Nah, buka ya. Ngopi dulu. Kopi. Nah, ini jurnal analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap IPM. Tuh kan dapat nih. Ya. Saya aja yang nggak nyari dapat nih ya. Jadi on the spot langsung nyari dapat. Itu ya. Kan Jajang nggak ngejapri dulu, Pak, tolong nanti carikan IPM enggak kan? Ya, Jang ya. Gitu. Iya, ini spontan aja. Spontan dapat nih. Penelitian ini bertujuan, ntar saya perbesar ya, biar enak. Nah, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi IPM di Provinsi Sulawesi Barat. Nah, karena punya Jajang atau kelas kita secara umum ya, kita kan narasi teoretik aja, kita nggak perlu menyebutkan di Provinsi Sulawesi Barat. Kita cukup ungkap narasi teori. Kita cukup ungkap narasi teorinya ya. Jadi di Provinsi Sulawesi Baratnya, Jang, tolong nggak usah dimasukkan ya.
Gitu aja. Siap, Pak. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi, yang dapat mempengaruhi. Nah, biar similarity-nya kecil, jadi kita bisa mengganti yang mempengaruhi yang mempengaruhi ini yang membentuk. Itu. Jadi IPM terbentuk oleh apa? Gitu ya. Tuh. Nah, analisis regresi linear bergandanya ini loss saja dulu lah ya, karena kan gitu ya. Kecuali kalau Jajang memang sudah punya data. Mari kita lihat. Mari kita lihat ini seperti apa. Nih kan tuh. Ya. Ini ya. Ini bisa berapa? Ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini bisa oleh 4 orang nih. Ya. Nanti siapa yang bahas pertanian ke IPM? Siapa yang bahas jasa-jasa ke IPM? Siapa yang bahas ini ke IPM? Ini dari gagasannya Jajang ini bisa lahir sekian karya tulis. Ya, dapatlah 10 halaman gitu kan latihan ya, gitu seperti itu. Dan ketika kita menemukan ini di Sulawesi Barat, ini di provinsi lain juga sangat berpeluang kita temukan. Ya. Itu di pertanian di Sulawesi Barat pembentuk IPM misalkan atau PDRB ya. Ini distribusi PDRB ya. Ya di Jawa Barat juga kan ada, di Jawa Tengah ada. Masa nggak ada? Itu ya. Oke, terus tuh dapatlah ini. Oh, dapatlah ini ya. Nih, ini fenomenanya nih. Gitu. Kenapa Pak Anton ini jadi fenomena? Kan ininya ini landai, ini tajam, ini terjal ya, nanjaknya. Ini lebih landai, ini malah lebih terjal. Ya, kan seperti itu. Ya, ingat fenomena kata dosen Matlit. Nah, ini modelnya. Nih, Y apa? Y IPM. Nah, pembentuknya X1 apa? PDRB. Ya. PDRB itu proksi apa tadi? Taraf hidup ya. Ah, gitu. Belajarnya gitu ya. Kan taraf hidup yang layak berarti kan PDRB proksinya. Nah, PDRB-nya ini sektor pertanian. Tuh. Jadi kan PDRB itu banyak, kalau mau dipreteli banyak itunya, banyak apa? Banyak kemungkinan proksinya, belanja langsung pemerintah, investasi dan seterusnya. Nah ini ya. Nah tingkat pengangguran terbuka itu yang tadi yang siapa Haikal ini ya, gitu. Jadi Haikal kalau ketika membahas makalahnya unemployment proksinya tingkat pengangguran terbuka ke pertumbuhan. Kalau di sini tingkat pengangguran terbukanya ke IPM, kalau punya HIK ke pertumbuhan. Kan bisa begitu. Oke. Ini ya. Ini core kompetensi saudara itu yang gini-gini nih. Ya, regresi linear berganda seperti itu ya, analisis input output itu. Ya, bukan saya melarang saudara pakai usul fikih, bukan. Usul fikihnya silakan masukkan, tapi tools of analysis saudara itu ini yang membedakan saudara dengan muamalah di Fakultas Syariah. Anda kan FEBI, apalagi ekonomi syariah. Ya, ekonomi syariah itu saya sudah sampaikan di kemarin itu studi pembangunan dan perencanaan. Jadi dari sini kita nanti ke core kompetensi kita itu kita menjadi expert dalam aspek perencanaan. Bagaimana kita akan meningkatkan IPM? Ya, saudara nanti lulus kerja di Bapeda kabupaten kota tempat di mana saudara tinggal misalkan gitu. Yang orang di Cianjur di Bapeda Cianjur, yang orang Garut di Bapeda Garut. Disuruhlah nanti oleh bos saudara, tolong bikin proyeksi pembentukan IPM Garut untuk 5 tahun ke depan misalkan. Ya bikin pakai ini. Ingat-ingat saya aja ya, waktu kuliah ya ingat Pak Anton suruh bikin perencanaan gitu ya, suruh bikin artikel. Ini ya nggak punya bahan, googling aja, cari dapat. Tuh ya. Nah ini ya angka-angka statistiknya itu ya, koefisien determinasi, uji ANOVA, uji T, uji F, ada uji F-nya nggak? Mana? Bentar, kok nggak ada uji F? Uji T.
UJF dulu deh. Ada UJF nggak? UJT. Ini UJF. Bisa. UJF ya, UJF dulu ya, baru UJT. Nah ini, andai Jajang punya data ini. Nah, mari kita lihat. Ini keren ya. Nih, ini IPM Y. PDRB-nya ini positif nih ya, ini positif nih. Ya, terlihat ya? Halo? Terlihat, Pak. Oke, ini terlihat ya positif. Ini expected sign itu. PDRB. Belanja langsung positif. Investasi swasta positif. Nah ini tingkat pengangguran terbuka negatif. Nih, lihat nih. Gitu. Anda bisa bacanya ini 0,005 X4. X4 itu tingkat pengangguran. 65,01. Nah, ini ya. Tolong belajar membaca ini ya. Tolong belajar membaca ini. Lihat lagi catatan mata kuliah metode risetnya ya, metode penelitiannya. Tuh. Oke. Itu. Nah, ini output PDF-nya ini mestinya gini nih. Ini di bawah ini ya. Ini angka signifikan ini di bawah variabel nih. Ini kurang ketarik ke sini, ya. Nah, cara bacanya ini. Ya, cara bacanya ini ya, gitu. Oke. Nih ada nih, ya. Silakan dibaca ya, Jajang dan yang lain. Nih ada cara bacanya di sini nih, ya. Tuh. Oke. Jadi kalau nanti bedanya makalah Jajang, kalau ini kan dapat ada angka lapangannya ya, ada data lapangannya. Jajang, andai Jajang sudah punya data lapangannya, boleh dicoba. Tapi kalau nggak punya data lapangannya, bicaralah narasi deskriptif teoretik. Ya, boleh mengadaptasi dari sini. Misalkan, Jajang boleh membicarakan sektor pertanian sebagai pembentuk PDRB, sebagai pembentuk apa tadi, IPM, karena modelnya itu, ya. Nah ini, ya, sektor pertanian sebagai pembentuk IPM. Bikinlah narasi berapa? Ya 3-4 paragraf lah ya. Gimana caranya agar menemukan narasinya ini? Pertanian, PDF dulu ya, PDF pertanian dan IPM, coba aja. Oh, nih. Oh, ya. Ya, dari sini bisa. Nah, ingin tahu dalamannya boleh buka aja. Ini ada datanya enggak? Ada datanya enggak? Oh, ada data. Ada data berarti oke. Ini tapi di sini ada narasi teoretiknya, paling tidak di abstrak ya. Oke, sekarang pertanian dan IPM kita masuk ke books. Ada nggak di books? Di Google Books ya. Tuh. Ada nih ya, pertanian cengkeh cerdas. Ini PDF-nya kok masih ada.
Pembangunan pertanian dan perdagangan komoditi pertanian. Ini bisa, ini dibuka aja. Dapat apa? Oh, kita nggak dapat previewnya. PM-nya jangan disingkat deh. Indeks pembangunan manusia. Nah, ini. Nah, ini ada pengantar ekonomi pertanian, halaman 85, tulisan Rita Hanafi. Kita buka. Nah, ini ya. Tuh, wow, mulai masuknya dari undang-undang nih. Tuh. Ya. Oke. Oke. Jajang dan yang lainnya clear ya? Oke. Oke. Terakhir. Kelas B. Silakan. Ada nggak? Halo. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, nah sekarang lakukan hal yang sama dari 2 PDF yang tadi saya kirim. Saudara boleh pilih. Ya. Sedapatnya aja dulu. Minggu depan saya cek. Bukan saya cek lah. Minggu depan silakan Anda bikin tayangan. Gitu ya. Oke. Ya, Jajang dan Haikal udah dapat lah ya. Jajang dan Haikal udah dapat. Sekarang sesisanya kelas A dan B silakan lihat dari 2 PDF yang tadi saya kirim. Ya. Mana 2 PDF yang tadi saya kirim tuh? Nah, ini ya. Ini. Dan ini. Islamisasi pembangunan, pembangunan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Nih, ya, kita lihat daftar isinya aja. Itu kan RPS saya tuh via daftar isi. Nanti baru setelah selesai kuliahnya baru saya bikin RPS-nya. Gitu ya. Iya, ada RPS-nya nih. Nah, kayak gini kan. Apa itu pembangunan ekonomi, urgensi pembangunan dan seterusnya. Ini saya peroleh gratis, makanya saya berani kasih ya. Yang ini juga sama. Ya. Jadi, nah ini ya. Bahkan ini mulai dari islamisasi ilmu. Ya, ini ada. Oke, nah ini perbandingan Indonesia Malaysia. Itu. Jadi ada bahasa-bahasa yang ada beberapa bagian halaman yang menggunakan bahasa Malaysia. Oke. Gitu. Oke. Cukup? Ada pertanyaan terkait teknis? Jadi kumpulkan saja dulu bahan ya, bahan untuk membuat makalah. Udah semester 7 nggak usah saya ajarin lagi bikin makalah ya. Nanti yang saya ajarkan itu bagaimana memformat makalah dalam format artikel jurnal. Itu yang saya saya akan ajarkan. Makanya template tayangan YouTube itu sudah mulai saya kirim ya. Itu. Jadi nanti gunakan itu biar langsung bisa terbit. Itu ya sebelum saudara lulus. Itu. Jadi tidak ada alasan, tidak ada bahan. Bahannya sudah lebih dari cukup. Tidak ada alasan tidak bisa ngetik karena Kopassus. Copy paste ubah sedikit sebutkan sumber. Ukuran sedikitnya adalah lolos similarity. Ketika naskah tetap berbahasa Indonesia dan similarity cukup tinggi, terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, gitu. Pakai apa? Pakai Google Translate aja dulu. Ya, gitu. Nanti kita coba berselancar bagaimana memparafrase agar kita tidak melakukan plagiasi. Kan intinya itu, ya, kita tidak melakukan plagiasi. Oke, cukup ya. Ada pertanyaan?
Halo. Hening. Ini speakernya hening ini. Ya. Atau jangan-jangan pengen immersive view. Mari kita immersive view. Nah, biar terasa di kelas. Dan tetap tidak ada yang menggunakan virtual background. Jadi nggak ada yang masuk. Ah, ini ada nih. Siapa nih? Satu nih. Siapa nih yang pakai virtual background? Gitu. Yang sebelahnya Izki, sebelahnya Diana. Gitu. Yang lain tidak menggunakan virtual background. Jadi masih apa? Ya, masih tampilannya masih seperti inilah. Gitu. Oke, nah ini kalau pakai virtual background ya kayak saya nih, ya. Nih kan jadi kayak di kelas nih. Tuh. Oke. Oke, betul ini udah nggak ada lagi yang mau disampaikan? Ya, jadi tinggal saudara lihat jadi kalau ini sekedar pintu masuk aja ya, yang ini ya, dua ini mulai dari sini sampai bab berapa ini? Woi, nah sampai sini ya. Tuh sampai pembangunan manusia dan modal manusia. Jadi pilih aja topiknya, pilih oleh saudara, kemudian saudara kembangkan, ya, saudara kembangkan. Masih bingung? Nih, kopi nih. Kopi. Ya. Nih, di sini. Paste. Tuh. Problem dasar suatu bangsa atau negara adalah mencari wujud kondisi masyarakat secara ideal. Dan bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, ini kan jadi esai. Ya, ini edit lah, dikit lah kayak gitu. Ya. Gitu. Oke. Gitu. Beban ini secara formal diamanatkan kepada negara melalui pemerintahan yang ada di dalamnya. Sehingga, nah kalau saya editornya, ini titik. Dalam kurun waktu tertentu, ya ini besar, pemerintahan suatu negara bertugas melakukan pembangunan pada seluruh warga negara tersebut menuju kondisi yang lebih baik. Jadi pembangunan itu proses terencana menuju kehidupan yang lebih baik. Kan bisa begitu kesimpulannya. Oke, ya, iya kan? Dapat nih satu paragraf nih, tinggal di parafrase sebutkan sumber. Itu istilah lain dari Kopassus ya. Parafrase sebutkan sumber sampai kemudian similarity-nya kecil. Gitu ya. Berlatihlah bikin skripsi ya. Oke, kalau tidak ada kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fisabilil haq, nasrun minallah wa tunqari wa basyiril mu'minin. Tetap semangat. Jangan lupa isi attendance di INAUS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.